Gini ya, apa yang mau saya utarakan, apa yang mau saya sampaikan, ini betul-betul opini pribadi dari saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei adalah negara serumpun, adalah negara rumpun Melayu yang lokasinya saling berdekatan. Empat negara ini adalah negara yang paling dekat di antara empat negara ini. Indonesia dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura, dekat dengan Brunei. Malaysia dekat dengan Singapura, dekat dengan Brunei, dekat pula dengan Indonesia. Jadi sama-sama dekat di antara empat negara ini. Cuman di sini masalahnya, kenapa ya kalau di sosial media itu yang sering gaduh, sebetulnya bukan gaduh ya, berdebat yang mengarah pada pergaduhan begitu, saling berargumen begitu. Ini cuma terjadi antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Saya belum nampak lagi di sosial media, terutama di YouTube itu ada komen orang Indonesia debat atau gaduh dengan orang Brunei ataupun Singapura. Begitu juga saya juga belum pernah nampak begitu ya, komen perdebatan atau pergaduhan begitu orang netizen Malaysia dengan Brunei ataupun dengan Singapura. Saya cuma baru jumpa perdebatan sengit antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Begitulah yang selama ini saya nampak di sosial media. Gini ya, apa yang mau saya utarakan, apa yang mau saya sampaikan, ini betul-betul opini pribadi dari saya, ya. Persepsi pribadi, perspektif pribadi, ini tidak mewakili opini sebagian banyak orang. Ini cuma personal perspektif begitu ya. Ini cuma saya saja yang berpendapat seperti ini nanti. Kalau kita bicara soal bahasa yang sama, karena sama-sama memahami, ya saya sudah tahu dari dulu ya. Tapi kan Singapura dan Brunei juga paham dengan bahasa kita, menggunakan bahasa yang sama, begitulah. Kalau kita bercakap, kita boleh saling memahami selama itu memakai bahasa baku, begitu. Jadi Indonesia dan Malaysia selalu gaduh di sosial media karena alasan bahasa yang sama. Sebetulnya ini cukup lemah untuk dijadikan alasan utama, dijadikan faktor utama kenapa dua negara ini selalu gaduh di sosial media. Karena dengan Brunei, dengan Singapura, Indonesia dan Malaysia ini jarang bergaduh atau bahkan tidak bergaduh, padahal kita memiliki bahasa yang sama, seperti itu. Lalu saya berpikir lagi apa ya sebetulnya ya. Jadi di sosial media itu yang saya baca-baca begitu ya, yang netizen Indonesia menuduh orang Malaysia suka rasis kepada orang Indonesia begitu, tidak suka dengan orang Indonesia, terutama yang orang Jawa, begitulah. Kemudian yang netizen Malaysia bilang orang Indonesia rasis kepada orang Malaysia, terutama orang Jawa kepada orang Melayu. Jadi sama-sama saling menuduh begitu, saling bilang rasis begitulah ya. Itulah yang saya nampak, yang sering saya tengok arah perdebatannya di situ, di ruang komen. Padahal kita sama-sama tahu ya, kalau seandainya orang Indonesia tadi bilang orang Malaysia rasis kepada orang Jawa, faktanya orang Jawa yang ada di Malaysia yang sudah datang dari berpuluh-puluh tahun, dari abad ke-18, mereka hidup tentram di sini, mereka hidup aman di Malaysia sampai sekarang pun, sampai kepada anak cucunya. Orang Jawa yang ada di Malaysia ini hidup tentram, hidup damai, aman, sejahtera, begitulah ya. Tidak hanya sekedar itu, bahkan orang Jawa di Malaysia ini boleh melestarikan budayanya, budaya Jawanya, budaya nenek moyangnya, dilestarikan di Malaysia, seperti itu. Kemudian yang orang Malaysia, terutama orang Melayu, menuduh orang Jawa rasis kepada orang Melayu. Faktanya orang Melayu yang ada di Indonesia, ya, orang Melayu yang ada di Indonesia, mereka hidup damai,
hidup damai, berdampingan, tentram, tidak ada masalah begitu ya. Kalau misal Jawa tidak dibilang tidak suka dengan Melayu, dengan orang Melayu, tapi faktanya mereka hidup berdampingan, hidup damai, bersatu begitu ya. Tidak ada masalah begitu ya. Di ruang komen pun saya juga belum lagi nampak, atau mungkin ada satu dua gitu ya, belum lagi nampak orang Jawa dengan orang Melayu di Indonesia, sama-sama Indonesia itu berdebat, saling mencemooh, saling menghina, tidak ada begitu. Begitupun dengan di Malaysia, orang Melayu dengan Jawa Malaysia juga tidak ada mereka bergaduh begitu, tidak ada adu argumen, tidak ada saling mencemooh begitu, tidak ada. Jadi di sini kalau mau dibilang rasis kepada suatu kaum sehingga itu mengakibatkan perdebatan di dalam sosial media, perdebatan sengit sehingga mengarah kepada saling menghina, saling mencemooh, saling merendahkan begitu. Itu pun saya kurang kurang kuat juga sebagai pemicu atau faktor perdebatan di sosial media itu, perdebatan sengit di sosial media itu karena rasis perkauman antara Jawa dan Melayu. Karena pada faktanya Jawa Melayu di Indonesia hidup aman, damai, sejahtera. Jawa Melayu di Malaysia juga hidup damai, aman, sejahtera begitu. Tidak ada masalah. Nah, mungkin akan lebih tepat ya, akan lebih tepat lagi karena memang beda negara sajalah ya. Karena perbedaan negara inilah netizen dua negara ini saling berdebat begitu. Kalau sudah berdebat di sosial media itu di antara dua netizen negara ini, itu sudah saling tidak mau mengalah, saling berargumen begitu ya, saling mempertahankan argumentasinya. Jadi tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau kalah, semuanya mau menang begitu debatnya. Sebetulnya saya pribadi tidak ada masalah ya kalau perdebatan itu terjadi, itu hal lumrah, apalagi di sosial media. Di dunia nyata kalau sudah ada dalam perkumpulan, komunitas atau community, itu sudah pasti ada perdebatan. Itu sudah hal lumrah, sudah hal biasa berdebat begitu. Berdebat dalam mencapai kesepakatan begitu. Berdebat untuk mendapatkan solusi atau titik temu dari dua perbedaan begitulah. Tapi kalau berdebat itu pada akhirnya perdebatan itu menjurus kepada penghinaan, pencemoohan, saling merendahkan, itu kadang saya membacanya itu gemes gitu saya membacanya. Kadang saya mau matikan ruang komen begitu. Saya mau matikan ruang komen kalau sudah ada perdebatan yang sudah tidak sehat. Cuman saya pikir lagi, saya pikir-pikir, rasanya yang komen positif, yang komennya itu mengandung ilmu, itu juga banyak ya. Juga banyak komen-komen yang bagus, yang positif, yang memberikan input juga kepada saya, memberikan ilmu, itu juga banyak. Jadi sayang rasanya karena ada komen yang negatif ini, yang positif pun juga nanti ketutup, tidak bisa dibaca begitu. Dan juga saya kadang ingin menghapus komen-komen negatif begitu ya, komen-komen yang tidak baik, ingin rasanya saya hapus begitu, komen-komen yang nantinya akan menimbulkan perdebatan yang tidak sehat. Sebetulnya saya ingin menghapus komentar seperti itu, cuman takutnya nanti dari netizen, dari subscriber nanti akan bilang ke saya tebang pilih begitu. Saya tidak terima dengan kritik dan masukan. Saya tidak terima dengan pro kontra. Saya maunya yang komen baik-baik saja, bagus-bagus saja ya. Intinya yang bagus-bagus begitulah. Saya takutnya dibilang seperti itu. Ya sudahlah, saya biarkan saja. Cuman saya ingin menghimbau saja lah ya kepada netizen-netizen, kalau mau berdebat silahkan, boleh berdebat, tapi debatnya itu janganlah berdebat kosong. Kalau misal Anda punya pendirian dalam perdebatan itu, dalam argumentasinya itu, buktikan juga dengan data-data atau fakta-faktanya, sertakan link di situ biar boleh juga dibaca dari pihak yang lain begitu ya. Dan pesan saya,
janganlah saling menghina di ruang komen, janganlah saling merendahkan. Tetap jaga tetap jaga adab-adab berdebat, berbicara begitu ya. Sekalipun itu tulisan atau komen, bukan ucapan dari mulut gitu ya, tapi sama saja kalau sudah dibaca itu, kalau menyakitkan ya tetap aja itu membekas, menyakiti orang itu kan dosa sebetulnya ya. Janganlah seperti itu. Kita komen yang komen berdasar fakta, jangan komen berdasarkan nafsu ya. Itu sih maunya saya. Saya tidak akan menghapus komen-komen negatif ya, yang seperti saya bilang tadi, takutnya nanti saya dibilang tebang pilih dan maunya yang bagus-bagus saja begitu ya. Kalau boleh saya katakan juga, Indonesia dan Malaysia ini betul-betul negara yang adik-beradik, the real adik-beradik begitu. Mana ada adik-beradik yang tidak bertengkar? Pasti yang bertengkar ini adalah adik-beradik. Tak akan kita bertengkar dengan anaknya atau saudaranya, tetangga begitu, tidak mungkin. Pasti di dalam rumah itu ya yang bertengkar sesama saudara gitu ya. Dulu kalau kita masih kecil gitu ya, kalau kita masih kecil pasti kita bertengkarnya dengan adik kita atau dengan kakak kita. Tak mungkin kita bertengkar dengan tetangga kita gitu ya, teman kita di luar sana. Tidak mungkin kita bertengkar dengan mereka. Ya bertengkar, cuma tidak sesering dengan saudara kita sendiri. Pasti kalau dengan saudara kita sendiri pasti kita sering bertengkar, sering berdebat dalam satu rumah itu. Oke, mungkin itu sahaja sharing dari saya. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang ada dalam otak saya. Sekali lagi, ini hanyalah personal perspektif saya, hanyalah opini pribadi saya. Persepsi pribadi saya tidak menyangkut dengan opini orang lain. Ini hanyalah pribadi, opini dari saya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesilapan atau kesalahan yang terkeluar dari lisan saya. Itu betul-betul tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada koreksi, ada pembetulan, ada kritikan, silahkan tulis di ruang komen. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan di like, boleh di share juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.